Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian ini terjadi di sebuah kota di Pulau Jawa dan melibatkan seorang pria yang dikenal luas sebagai guru agama sekaligus tokoh yang disegani. Sosok yang sebenarnya sangat dihormati perannya dalam menyebarkan nilai-nilai moral dan keilmuan Islam. Namun citra baik itu seakan runtuh dalam sekejap mata. Sebab ia ditemukan dalam situasi yang tidak pantas bersama seorang siswi di tempat yang seharusnya dijaga kesuciannya. Ia diduga tengah bermain mata pada lubang hitam dari seorang gadis di dalam sebuah masjid. Peristiwa ini pertama kali terpergok oleh salah satu warga. Ia merasa curiga dengan gelagat aneh keduanya yang sempat mondar-mandir di halaman masjid. Dan di detik berikutnya ia melihat dari kejauhan sepasang itu masuk secara bersama-sama ke dalam sebuah toilet. Dari sana si warga bersama masyarakat setempat kemudian langsung mengambil tindakan. Dan ketika pintu terbuka, keduanya terlihat dalam posisi yang berdiri menghadap tembok saling berhimpitan. Si siswi sekolah itu bahkan sudah melepaskan sebagian pakaian bawahnya. Ia tertunduk malu dengan wajah yang dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang sangat mendalam. Sementara si tokoh agama hanya memasang muka yang datar. Ia seakan tidak terima ketika prosesi penggerebekan itu terjadi. Pria itu bahkan beralasan bahwa mereka sedang berwudu di dalam sana dan akan menunaikan salat zuhur. Namun penjelasan itu tentu tidak sesuai dengan fakta yang ada dan mereka berdua langsung dibawa ke kantor desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Situasi menjadi semakin rumit ketika si guru agama itu ketahuan telah berkeluarga. Dan kedatangan si istri beserta kedua anaknya menjadi momen yang menegangkan. Terlebih untuk si siswi yang kedapatan tengah bersamanya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa posisinya sekarang adalah seorang perebut laki orang. Apalagi setelah diselidiki mereka berdua ternyata sudah menjalin hubungan terlarang itu sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya mengaku memang sering mendatangi masjid untuk saling menghangatkan tubuhnya masing-masing. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si oknum guru yang menjadi pemeran antagonis itu bernama Muhammad Iqbal dan berusia sekitar 42 tahun. Ia bertempat tinggal di Kecamatan Pegandon di Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah. Menurut informasi yang berhasil diperoleh, diketahui bahwa Bapak Muhammad Iqbal telah menjalani profesi sebagai seorang guru sejak usianya masih sekitar 20 tahunan. Ia juga tercatat sebagai seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan yang diperkirakan sudah melebihi batas upah minimum nasional. Bapak Iqbal dikenal sebagai sosok yang telah menikah dan memiliki 2 orang buah hati. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dan selama ini dinilai hidup dalam suasana keluarga yang harmonis. Tidak pernah terdengar adanya permasalahan besar maupun isu miring yang menimpa rumah tangganya. Namun di balik citra yang selama ini terlihat baik dan terhormat, ternyata tersimpan sisi lain yang cukup mengejutkan. Beberapa informasi dari lingkungan sekolah menyebut bahwa Bapak Iqbal kerap menunjukkan sikap yang terlalu akrab dengan para murid, khususnya siswi perempuan. Ia sering memberikan perhatian yang berlebihan saat proses belajar mengajar berlangsung, bahkan tidak jarang mengajak mereka berbincang di luar jam pelajaran dengan intensitas yang cukup tinggi. Dalam beberapa kesempatan terlihat pula adanya gestur fisik yang oleh sebagian orang dinilai sebagai bentuk kedekatan yang tidak semestinya ditunjukkan oleh seorang guru agama. Salah satu siswi yang dikabarkan cukup sering didekati oleh Bapak Iqbal adalah seorang gadis muda yang bernama samaran Fitriani. Saat itu usianya baru menginjak sekitar 15 tahun dan ia masih duduk di bangku kelas 1 di sebuah sekolah menengah kejuruan. Fitriani sering diajak berkomunikasi secara pribadi oleh Bapak Iqbal dalam suasana yang hanya melibatkan mereka berdua. Tidak jarang ia diminta untuk menemaninya makan siang di kantin sekolah. Dalam momen seperti itu, Bapak Iqbal kerap mentraktirnya dan bahkan memberi jajanan kecil yang disukainya. Kedekatan mereka yang semakin intens perlahan mulai menarik perhatian murid-murid lainnya.
Sebagian menganggap hubungan itu sebagai bentuk kedekatan seperti antara ayah dan anak, terlebih karena sosok Bapak Iqbal dikenal sebagai guru agama yang sering mengajarkan nilai-nilai moral. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mulai merasa ada hal yang janggal di balik perhatian yang diberikan. Pada awalnya hubungan antara Bapak Iqbal dan Fitriani memang masih terlihat wajar. Bapak Iqbal pun masih menunjukkan sikap sopan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan itu mulai berubah arah. Hubungan yang semula dipandang sebagai interaksi biasa antara guru dan murid, perlahan mulai bergeser ke arah yang berbeda, yang membuat sebagian orang mulai mempertanyakan niat sebenarnya dari perhatian yang diberikan oleh Bapak Iqbal. Sebagaimana manusia pada umumnya, ketika dua individu yang berbeda jenis kelamin terus-menerus berada dalam situasi yang dekat, ada kalanya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Dan mungkin saja hal itu pula yang terjadi dalam hubungan mereka. Bapak Iqbal yang mulai merasakan adanya celah perlahan mengambil langkah-langkah untuk mendekati Fitriani lebih dari sekedar hubungan antara guru dan murid. Fitriani sendiri dikenal sebagai wanita yang berparas cantik dan memiliki pembawaan yang dewasa. Penampilannya yang anggun membuatnya mudah menarik perhatian, termasuk bagi seseorang yang seharusnya menjaga batas profesional. Dari sanalah diduga Bapak Iqbal mulai kehilangan kendali atas perasaan dan posisinya. Dengan pendekatan yang lembut dan kata-kata yang dirangkai dengan penuh perhatian, ia mulai membangun kedekatan emosional. Komunikasi yang awalnya sederhana berubah menjadi lebih pribadi. Fitriani yang masih dalam usia pencarian jati diri, perlahan merasa nyaman dengan semua perhatian yang ia terima. Pujian serta nasihat yang menenangkan serta sikap hangat yang ditunjukkan Bapak Iqbal membuatnya mulai larut dalam perasaan yang mungkin belum sepenuhnya ia pahami. Tepat pada momen kenaikan kelas, Fitriani akhirnya benar-benar menyerahkan hatinya kepada Bapak Iqbal. Pria parubaya itu berhasil meluluhkan perasaan seorang gadis yang usianya terpaut sangat jauh darinya. Hubungan mereka pun semakin intens. Komunikasi yang sebelumnya hanya terjadi di sekolah kini berlanjut melalui pesan singkat yang mereka kirim hampir setiap hari. Tidak jarang Bapak Iqbal menghubungi Fitriani saat suasana rumah sudah sunyi ketika istrinya telah terlelap dalam tidur. Di sisi lain, Fitriani pun tidak segan membalas setiap pesan yang masuk karena perasaannya sudah terlanjur tumbuh begitu dalam. Dalam keterbatasan pengetahuan dan usia yang masih sangat muda, Fitriani tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang ia jalani. Baginya, perhatian yang ia terima terasa tulus dan hangat. Bahkan ketika ia tahu bahwa pria itu telah berkeluarga, ia tetap memilih bertahan. Ia merasa tidak ada yang salah karena ia telah mencintainya dengan sepenuh hati tanpa memikirkan risiko ataupun konsekuensi dari hubungan yang mereka jalani. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan dan perasaan dari Fitriani, Bapak Iqbal tampaknya mulai membawa hubungan itu ke arah yang lebih pribadi. Sebagai seorang pria dewasa yang memiliki niat terselubung, ia mulai menguji sejauh mana pengaruh emosionalnya terhadap gadis muda tersebut. Awalnya permintaannya terdengar ringan seperti meminta Fitriani mengirimkan foto dirinya tanpa mengenakan kerudung. Namun seiring waktu permintaan itu berkembang menjadi hal-hal yang semakin melampaui batas. Dalam posisinya yang belum sepenuhnya memahami mana yang benar dan mana yang seharusnya dijaga, Fitriani hanya menuruti setiap permintaan tersebut dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan hatinya. Hingga pada suatu hari, hubungan yang selama ini dijalani secara diam-diam akhirnya mencapai titik yang tak terduga. Bapak Iqbal yang telah berhasil memengaruhi perasaan Fitriani mengajak gadis itu menuju sebuah masjid kecil yang terletak di daerah pelosok. Masjid tersebut dikenal sepi terutama pada siang hari, nyaris tak ada satupun aktivitas yang berlangsung di waktu tersebut. Kesunyian dan suasana yang lengang itu tampaknya dimanfaatkan oleh Bapak Iqbal. Ia mengajak Fitriani masuk ke area toilet masjid, sebuah ruang sempit yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Di tempat itulah muncul dugaan kuat bahwa keduanya terlibat dalam sebuah situasi yang tidak sepantasnya, sebuah aktivitas yang seharusnya tidak terjadi, terlebih di tempat yang semestinya dijaga kesucian dan kehormatannya. Pada kejadian pertama keduanya memang berhasil lolos dari pengawasan. Tidak ada satupun yang mencurigai apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan siang hari itu. Mereka pulang dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa.
Namun di beberapa minggu kemudian, keduanya kembali datang ke masjid yang sama di waktu dan situasi yang serupa. Tanpa mereka sadari, kali ini ada seorang warga yang kebetulan melihat mereka masuk secara bersamaan. Kecurigaan langsung muncul ketika si warga memperhatikan bahwa keduanya menuju ke area toilet dalam kondisi yang mencolok. Tidak ingin membiarkan kecurigaan itu berlalu begitu saja, ia segera memberitahu warga lainnya. Dalam waktu singkat, beberapa orang pun berkumpul dan langsung menuju lokasi. Saat pintu toilet dibuka, suasana sempat tegang. Bapak Iqbal berusaha menghadang warga agar tidak masuk lebih jauh. Namun tindakan itu justru menambah kecurigaan dan warga pun segera bertindak sigap dengan memastikan bahwa Fitriani berada dalam kondisi aman. Keduanya lalu dibawa ke kantor desa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di hadapan perangkat desa dan tokoh masyarakat, Bapak Iqbal akhirnya mengakui apa yang telah terjadi. Ia menyampaikan bahwa tindakannya tersebut adalah sebuah kesalahan besar dan semua itu dilakukan di luar kesadarannya sebagai seorang guru maupun sebagai pribadi yang telah berkeluarga. Keduanya juga terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar area masjid. Rekaman tersebut menjadi bukti tambahan setelah kejadian itu terungkap. Dalam tayangan video yang beredar di kalangan warga, tampak jelas bagaimana Bapak Iqbal dan Fitriani masuk bersamaan ke area toilet tanpa menunjukkan gelagat mencurigakan dari luar. Namun durasi keduanya berada di dalam cukup lama hingga akhirnya menimbulkan kecurigaan dari salah satu warga sekitar. Rekaman itu pun kemudian diserahkan kepada pihak berwenang untuk diusut tuntas agar ada bentuk pertanggungjawaban. Kabar mengenai kejadian itu akhirnya sampai ke telinga keluarga Fitriani. Orang tuanya merasa sangat terkejut dan terpukul setelah mengetahui kenyataan yang terjadi pada putri mereka. Dengan penuh emosi dan keprihatinan, mereka menegur serta memberikan nasihat kepada Fitriani agar memahami kesalahan yang telah dilakukan dan menjadikannya sebagai pelajaran yang sangat berharga. Hal serupa juga dirasakan oleh istri Bapak Iqbal. Meski hatinya remuk, ia berusaha tegar ketika mengetahui bahwa suami yang selama ini ia percaya justru terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan muridnya sendiri. Kesedihan dan kekecewaan itu seperti menghancurkan fondasi rumah tangga mereka dalam sekejap. Tak hanya berdampak pada keluarga, peristiwa ini juga memunculkan reaksi tegas dari pihak sekolah. Setelah dilakukan penelusuran dan pertimbangan, Bapak Iqbal resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pendidik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Ini menjadi bentuk tanggung jawab institusi terhadap norma dan nilai yang selama ini dijaga. Sementara itu, Fitriani mendapat sanksi berupa skorsing dari kegiatan sekolah selama beberapa minggu. Namun lebih dari sekedar hukuman, pihak sekolah dan keluarga memutuskan untuk membawanya berkonsultasi dengan tenaga profesional agar kondisi mental dan emosionalnya bisa dipulihkan. Sebab dibalik semua yang terjadi, ia tetaplah seorang remaja yang belum sepenuhnya memahami dunia dan telah terjebak dalam situasi yang jauh di luar kendalinya. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil pelajaran berharga bahwa menjalin hubungan yang tidak semestinya hanya akan menimbulkan penyesalan dan konsekuensi yang berat di kemudian hari. Sebaiknya kita belajar untuk bersikap bijak, menjaga batas, dan memutus rantai kesalahan sebelum semuanya terlambat. Karena sekali kita tergelincir, tidak hanya diri sendiri yang terluka tapi juga orang-orang di sekitar yang turut merasakannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.